Mohon maaf teman-teman atas ketidaknyamanan karena ada kendala sinyal. Baiklah, Karlina, udah bisa, udah ada suaranya? oh ya. Baiklah, Kepada mohon Lucy dipersilakan untuk menjelaskan subtema 1. Ya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis buku guru dan buku siswa pada subtema 1. Yang pertama ada pemetaan kompetensi dasar kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi. Di sini sudah kami lampirkan pemetaan kompetensi dasarnya yang terdapat di dalam buku guru. Pada subtema 1, terdapat mata pelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, PPKN, SBDP, dan Matematika. Selanjutnya, next, Sandy. Selanjutnya ada hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi. Yang pertama ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan. Terlihat dari buku guru tema 6 subtema 1, pada setiap pembelajaran telah membuat standar yang ditetapkan SKL, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pada subtema 1 juga telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang kedua ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Terlihat pada salah satu tujuan pembelajaran dalam buku guru pada pembelajaran 1, yaitu tujuan pembelajarannya. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Siswa kelas 3 sedang berada pada tahap operasional konkret, yaitu periode antara 7 sampai 11 tahun, di mana anak mulai memahami operasi kognitif. Maksudnya anak mulai berpikir logis tentang kejadian nyata, namun belum benar-benar memahami konsep abstrak atau yang berkaitan. Jadi di sini siswa memerlukan gambar-gambar yang mendukung materi tersebut agar siswa lebih mudah untuk memahami materinya. Yang keempat ada kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data. Pada pembelajaran 1 terdapat kalimat-kalimat ajakan yang merupakan pendekatan saintifik, yaitu ayo mengamati, ayo bercerita, ayo membaca, dan ayo bernyanyi. Yang kelima ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa, materi sudah memenuhi nilai-nilai sosial yang mana terlihat pada materi yang harus diselesaikan secara berkelompok. Nah, ini terdapat pada pembelajaran 2, yaitu tentang ayo berdiskusi. Yang keenam, ada pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hanya dicantumkan di dalam buku guru, sedangkan pada buku siswa tidak dicantumkan, sehingga guru harus memberikan apresiasi yang jelas agar siswa paham dengan apa yang dipelajari pada subtema 1 tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lucy telah memaparkan materi. Selanjutnya,
Materi subtema 1, poin 7 sampai 11 akan dilanjutkan oleh Bintang. Kepada Bintang dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya waktu untuk memaparkan materi poin subtema 1. Bismillahirrahmanirrahim. Poin 7, tahapan kegiatan pembelajaran. Dalam tahap-tahap pembelajaran, dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai persepsi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan. Pada pengenalan, siswa pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtut dan sesuai. Lalu kegiatan inti, pada kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa, kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan dalam tema 4 subtema 1, siswa diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan penutup pada pembelajaran. Lalu ada poin ke-8, kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik. Dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Lalu ada poin 9, ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 1. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial, misalnya saat siswa berdiskusi. Siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah yang ada pada pembelajaran. Lanjut ada poin ke-10, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksud dalam poin ke-10 ini, materi dalam buku siswa sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mudah dipahami dan diartikan oleh peserta didik. Nah, terakhir ada poin ke-11, relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan berupa gambar yang nyata dan dapat dipahami secara kontekstual oleh siswa. Nah, sekian yang mungkin saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada terima kasih. Terima kasih kepada Bintang. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Analisis buku guru dan buku siswa pada subtema 2. Pemetaan kompetensi dasar pada subtema 2 memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, PJOK, SPDP, dan Matematika. Poin yang pertama ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 6 subtema 2 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan SKL. Terlihat dari buku siswa tema 6 subtema 2 pada pembelajaran ke-1. Kesesuaian materi dengan kurikulumnya sudah sesuai telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi. Yang kedua, ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan buku guru. Misalnya, dilihat dari tujuan pembelajaran, pada buku guru dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan energi dengan tepat. Yang ketiga, ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Jika dilihat dari buku siswa, materi pembelajarannya telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa pada kelas 3 SD pada tahap operasional konkret. Yang keempat, ada kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik.
Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata ajakan untuk memuat pemahaman siswa. Kata ajakan tersebut misalnya, ayo beraktivitas, ayo berdiskusi, ayo mengamati, ayo menulis, ayo bercerita, dan ayo berlatih. Yang kelima ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa, materi sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial terlihat dari materi yang harus diselesaikan dengan cara berkelompok dan berdiskusi antara siswa yang mencerminkan sikap sosial antara kebersamaan. Yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran. Di dalam buku siswa, tidak dicantumkan tujuan pembelajaran, sehingga guru perlu memberikan persepsi yang lebih luas sehingga siswa bisa mengerti dan memaknai apa yang dipelajari dalam buku siswa tema 6 subtema 2 tentang perubahan energi tersebut. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pratama. Kepada Pratama dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya karena Pratamanya tidak hadir. Yang ketujuh ada tahapan pembelajaran. Di dalam tahap-tahap pembelajaran, dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengenalan materi. Dari gambar dapat kita lihat, yaitu pengenalan materi diajarkan dengan cara meminta siswa untuk membaca teks cerita tentang perubahan energi yang telah disediakan. Yang kedua ada kegiatan inti. Dapat kita lihat gambar tersebut. Kegiatan tersebut lebih menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yang ini disesuaikan dengan kondisi setempat. Yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan dalam tema 6, subtema 2 buku guru menutup pembelajaran dengan mereview semua kegiatan yang telah dipelajari selama melakukan proses pembelajaran dan meminta siswa untuk mengevaluasi diri sendiri yang komitmennya terkait dengan karakter atau sikap. Kemudian poin ke-8 ada kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Yang ke-9 ada ketersediaan sosial dan latihan. Latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 2. Latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial misalnya saat siswa berdiskusi. Yang ke-10 ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di bawah, maka dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 3 tema 6 subtema 2 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik. Yang ke-11 ada relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Terima kasih. Baiklah, materi subtema 3 akan dijelaskan oleh Dera dan Diar. Kepada Dera dan Diar dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Saya di sini akan menjelaskan pemetaan KD kelas 3, tema 6, subtema 3. Poin pertama, hasil analisis, yaitu yang pertama kesesuaian materi dengan kurikulum. Untuk yang pertama, pemetaan KD di sini ada 5 mata pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, PJOK, SBDP, dan juga matematika. Selanjutnya, hasil analisisnya ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Tentunya buku guru dan buku siswa tema 6 subtema 3 ini sudah disusun berdasarkan acuan dari standar kompetensi lulusan. Terlihat dari buku ini telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan tentang berbagai jenis energi alternatif. Kemudian yang kedua ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang ada di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran yang terdapat di dalam buku guru. Misalnya dapat dilihat dari tujuan pembelajaran subtema 3 pembelajaran 1, yaitu setelah mengamati contoh, siswa dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan benar. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa karena telah menyajikan banyak gambar-gambar sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami materi. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa seperti ayo membaca, ayo menulis, ayo mengamati, ayo berlatih, dan juga ayo menari. Yang kelima, ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial, yaitu terdapat materi tentang hak dan kewajiban yang harus berjalan secara seimbang. Kemudian yang keenam ada pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di buku siswa tidak tercantum, sehingga guru perlu memberikan persepsi yang lebih luas sehingga siswa mampu memaknai apa yang akan dipelajari. Demikian dari saya dilanjutkan kepada Diar. Ya, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan daerah poin ke-7, tahapan pembelajaran. Di dalam tahap-tahap pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai apresiasi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam 1 hari. Selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan inti difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kesimpulan dalam tema 6, subtema 3, siswa diberi tugas untuk bekerjasama dengan orang tua di rumah. Kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik berkaitan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik, dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Poin ke-9, ketersediaan sosial dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 3. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial, misalnya saat siswa berdiskusi. Yang selanjutnya poin ke-10, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di atas, maka dapat dilihat bahwa buku siswa kelas 3, tema 3, subtema 3 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata maupun kalimat dan dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang terakhir, poin ke-11, relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan, dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dan demikian melihat gambar nyata, siswa juga akan dapat belajar secara
tekstual misalnya adalah berikut di dalam gerakan menari olahraga dengan diberikan contoh gambar nyata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, subtema 4. Materi subtema 4 akan disampaikan oleh Yeni dan Sandy. Kepada Yeni dan Sandy dipersilakan. Kepada Yeni dipersilakan. Baiklah, karena Yeninya tidak ada, akan dipaparkan oleh saya. Analisis buku guru dan buku siswa pada subtema 4, kompetensi dasar memuat mata pelajaran PPKN, PJOK, Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Analisis buku guru dan buku siswa, yang pertama ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Pada buku guru dan buku siswa sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan SKL. Terlihat kegiatan dari buku guru tema 6 subtema 4. Pada setiap pembelajaran telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL. Yang kedua ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Yang ketiga, ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Siswa kelas 3 berada pada tahap operasional konkret, yaitu periode antara 7 sampai 11 tahun, di mana anak mulai memahami operasional kognitif. Maksudnya anak mulai berpikir logis tentang kejadian nyata. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas, pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengelola informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa, materi sudah memenuhi nilai-nilai sosial yang mana terlihat pada materi yang harus diselesaikan oleh siswa dengan cara berkelompok atau berdiskusi antara siswa yang terdapat di dalam pembelajaran kedua. Yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hanya dicantumkan pada buku guru, sedangkan pada buku siswa tidak dicantumkan, sehingga hal ini guru harus memberikan persepsi yang jelas agar siswa paham apa yang akan dia pelajari pada tema 6 subtema 4 ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandy. Kepada Sandy dipersilakan. Selanjutnya ada poin ke-7, tahapan kegiatan pembelajaran. Di dalam tahapan pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengenalan materi sebagai apresiasi, yang kedua inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, yang ketiga kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan satu hari. Yang pertama pengenalan materi. Dalam buku siswa pada tema 6 subtema 4 pembelajaran 1, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan secara runtut dan sesuai. Yang B, kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan inti pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa jika pembelajarannya kontekstual.
Sandy, maaf suaranya itu ke mute. Ada nggak suaranya? Ada, Sen. Lanjut aja ya. Poin ke-8, kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia sekolah dasar, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik. Dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Namun, di dalam penyajian materi tersebut tentunya tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik anak kelas 3 usia sekolah dasar. Yang poin ke-9 ada ketersediaan soal dan latihan. Latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 4. Latihan tersebut selain untuk mengukur sikap penanaman nilai sosial, misalnya saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, ada poin ke-10, penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Materi dalam buku siswa sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada poin ke-11, relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan. Dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga dapat belajar secara kontekstual. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok 2, kepada kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 5, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Kepada kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 3, kelompok 4, Iya, kelompok 4 mau nanya. Izin bertanya. iya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, setelah analisis buku guru dan buku siswa ini, menurut kelompok kalian, apakah media pembelajaran dan sumber pembelajarannya sudah cukup atau perlu ditambahkan? Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, saya dari kelompok 5, moderator. Iya. Halo, Iya, apakah suaranya terdengar? terdengar Fatia. Ya, baiklah, saya Fatia dari kelompok 5, izin bertanya. Menurut Kelompok berapa? kalian, kelompok 5, Oh ya. menurut kalian, apa pentingnya menganalisis buku guru dan buku siswa sebelum menggunakannya dalam pembelajaran? Dan apa yang terjadi apabila buku guru dan buku siswa tersebut tidak dianalisis terlebih dahulu? Fatia, apakah pertanyaan boleh diulang? Menurut kalian, apa Ya. pentingnya menganalisis buku guru dan buku siswa sebelum menggunakannya dalam pembelajaran? Dan Ya. apa yang terjadi bila buku tersebut tidak dianalisis terlebih dahulu? Terima kasih Fatia. Ya, sama-sama. Baiklah. Sesi tanya jawab sudah ditutup. Beri kami waktu untuk mencari jawabannya terlebih dahulu.
Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 yang ditanyakan oleh Rian akan dijawab oleh Dera. Kepada Dera dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Rian, yaitu apakah buku guru dan buku siswa masih relevan digunakan untuk pembelajaran daring? Jika ditanya untuk relevannya, buku guru dan buku siswa ini masih relevan, namun dalam penggunaannya mungkin guru memberikan medianya secara online, yaitu bisa menggunakan WhatsApp ataupun dengan menggunakan link menggunakan YouTube. Materinya bisa saja sama dengan yang ada di buku guru dan buku siswa, namun untuk penggunaan media bukunya sendiri yaitu secara online. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Karlina, suaranya. Terima kasih kepada Dera yang telah menjawab pertanyaan Rian. Kemudian pertanyaan dari Fatia akan dijawab oleh Lucy. Anak Fatia, kepada Lucy dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Dan terima kasih juga kepada Fatia yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Jadi, menurut kelompok kami, pentingnya menganalisis buku guru dan buku siswa sebelum digunakan dalam pembelajaran dan apa yang terjadi apabila tidak dianalisis terlebih dahulu. Menurut kelompok kami, sangat penting untuk menganalisis buku guru dan buku siswa terlebih dahulu. Dikarenakan apabila tidak dianalisis terlebih dahulu, nanti kita tidak tahu apakah ada ketidaksesuaian antara buku guru dan buku siswa. Nah, jika dianalisis terlebih dahulu, kita akan tahu di mana ketidaksesuaiannya agar kita bisa mengelolanya terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Apabila ada yang ingin menambahkan. Mungkin tidak ada, Lucy. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Lucy. Kemudian pertanyaan dari Akila akan dijawab oleh Sandy Aprilia. Kepada Sandy dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Akila. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Akila. Apakah media pembelajaran sumber belajar cukup atau masih ada yang harus ditambah? Menurut kelompok kami cukup. Di tema 6 buku guru sudah dipaparkan media yang digunakan seperti gambar, video, dan video penghemat energi. Sudah. Siapa tahu ada yang ingin menambahkan?
Mungkin tidak ada, Sandy. Baiklah, pemaparan dan sesi tanya jawab dari kelompok kami sudah selesai. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.